Baik, hadis selanjutnya. An Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala hafidzu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhibu ribah. Dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Teman-teman, Sayyidina Hasan itu saya tuh kalau boleh ini hadisnya gampang Anda paham lah, tapi saya ingin cerita tentang Sayyidina Hasan ya. Sayyidina Hasan itu adalah manusia yang paling mirip mukanya dengan Nabi, asbahun nasi wajhan. Mirip banget sama Nabi. Sampai jalannya mirip. Sayyidina Hasan itu, teman-teman, saya mau angkat bagian apanya ya. Suatu saat Nabi Muhammad sama Sayyidina Hasan lagi main, ya maklum namanya kakek sama cucu ya. Main kuda-kudaan. Jadi Nabi duduk, Sayyidina Hasan di pundaknya. Abu Bakar lewat ngelihat. Apa kata Abu Bakar? Nikmal marku. Ini adalah kendaraan yang paling hebat. Saya naik onta, Anda naik motor, ada naik mobil, naik angkot. Ini naik Nabi, luar biasa ini. Sayyidina Hasan naik Nabi. Apa kata Nabi? Nikmar raqib. Dia adalah sebaik-baik orang yang mengendarai. Mana ada orang yang berani narik jenggot Nabi? Nggak ada. Abu Bakar teman dari kecil, nggak berani. Nabi Muhammad apa kabar? Nggak bisa narik jenggot. Sayyidina Hasan bisa narik jenggot dan Nabi nggak marah. Anda lihat semua kakek ditarik jenggot sama cucunya, nggak bakal marah. Ditarik rambut, kecuali kalau bulu hidung, itu sakit ya. Lagian anak kecil narik bulu hidung. Sayyidina Hasan, dan mungkin saya nggak tahu, mungkin Sayyidina Hasan pernah ngompol digendong Nabi, ya namanya cucunya. Kok nggak ada riwayatnya Pak? Iya, masa diriwayatin? Tapi kalaupun iya, bayangkan Anda pipis di mana? Di toilet. Sayyidina Hasan pipisin Nabi, luar biasa. Dan Nabi pernah bilang gini, innabni hadza sayyid la'allallah yusliha bainal fi'at la'allallah yusliha bihi bainal fi'atainil azimataini min ummati. Anakku ini, Sayyidina Hasan disebut anak, adalah pemimpin. Dia akan mendamaikan dua kelompok hebat dari umatku yang bertikai, dan terbukti ketika Sayyidina Utsman wafat, umat Islam ada perang luar biasa sulit. Saya akan awali dengan kesimpulan yang penting. Anda ingat bahwa Sayyidina Ali adalah manusia yang sempurna pinternya, karena beliau menjadi khalifah di saat umat Islam sedang hancur, tapi beliau bisa mempertahankan umat Islam. Itu mirip kayak nahkoda dikasih perahu yang udah bolong di semua bagian kapalnya, tapi bisa mengantarkan kapal sampai ke pantai. Itu Sayyidina Ali. Kalau bukan Sayyidina Ali jadi khalifah keempat, nggak bisa, hancur gitu. Karena Sayyidina Ali pinter, beliau bisa mengantarkan umat Islam. Tapi saat Sayyidina Ali wafat, itu masih ada pertikaian besar. Sayyidina Hasan bisa mendamaikan kelompok pro Ali sama kelompok pro Muawiyah, dan tidak ada darah yang menetes. Itu orang hebat, teman-teman. Luar biasa Sayyidina Hasan itu. Bapaknya yang segitu pinternya, segitu luar biasa sempurnanya, tidak bisa menyelesaikan pertikaian dengan Sayyidina Muawiyah, beliau bisa. Itu kalau bukan orang hebat nggak bisa, teman-teman. Nah, Sayyidina Hasan dikasih waktu menjadi khalifah kelima, beliau mampu mendamaikan dua kelompok ini. Luar biasa hebat. Saya penggemar berat, teman-teman. Penggemar berat Sayyidina Hasan bin Ali. Itu tidak mungkin orang biasa bisa mendamaikan pertikaian yang sedemikian keras kalau Anda baca dalam sejarah. Tapi Sayyidina Hasan mampu melakukan itu. Makanya kalau ditanya Khulafaur Rasyidun ada berapa? Saya bilang ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali. Kenapa? Karena Nabi bilang al khilafah min ba'di salasun. Khalifah setelahku 30 tahun. Nabi wafat tahun 11. Sayyidina Ali berapa ya? Jadi kalau 11 Nabi wafat, 30 tahun kemudian itu 41 Hijriah. 41 Hijriah adalah saat dimana Sayyidina Hasan tanazul. Beliau bilang, hafidzu min Rasulillah. Saya hafal pesan dari kakek saya. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau kamu ragu, jangan diambil. Boleh nggak sih? Udah jangan diambil. Halal atau haram, jangan. Enak atau nggak enak, cobain.
Oh enak makan. Ya bisa dicobain. Kalau hal haram kan bukan masalah cobain ya. Fa inna sidqa tumanina. Jujur pasti membuat tenang, pasti teman-teman. Percaya sama saya udah sekian tahun itu pernah berbohong mungkin, saya nggak tahu ya, tapi pernah jujur. Jujur yang kita lakukan itu mungkin, aduh kalau saya bilang jujur nanti gimana, tapi ternyata setelah kita sampaikan dan kejujuran itu sampai selesai, udah lega gitu. Tumanina. Yang tidak bikin tenang adalah wal kadhiba riba. Bohong itu yang membuat kita deg-degan, membuat kita ragu-ragu. Orang yang jujur tidurnya nyenyak, orang yang nggak jujur tidur kan nyenyak. Ada misalnya bupati, karena dia nggak jujur dia korupsi. Lalu ada berita, ada seorang bupati sedang diincar KPK. Deg-degan dia. Orang dia nggak jujur. Tapi kalau dia jujur, ada beritanya, ya nggak apa-apa. Dia nggak ngerasa melakukan apapun. Kira-kira begitu teman-teman. Baik, saya bacakan hadis. Tapi memang untuk mempercayai jujur itu baik itu nggak butuh ayat, nggak butuh hadis teman-teman, nggak butuh, karena kita sendiri tahu kita akan memilih teman yang jujur, memilih pasangan yang jujur, pimpinan yang jujur, anak buah yang jujur, tetangga yang jujur lebih enak daripada pembohong. Jadi tanpa ayat, tanpa hadis pun kita tahu jujur itu penting. Tapi tetap saja walaupun tahu jujur penting, kadang-kadang kalah. Kalau jujur dapat 2.000, kalau nggak jujur dapat 10.000, ya mendingan nggak jujur, kira-kira begitu. Kalau jujur bakso semangkok 10.000, kalau nggak jujur dapat 25.000, selisih 15.000 lumayan. Ada daya tarik orang untuk nggak jujur, karena dengan nggak jujur kita bisa memperoleh banyak yang sebenarnya bukan hak kita jadi hak kita. Karena itulah agama datang mengingatkan jujur aja, yang Anda dapat sedikit tapi bikin tenang. Kalau nggak jujur dapatnya banyak tapi nggak tenang.